Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah di kandang Betlehem yang indah. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita lagi hari ini di seputar Natal yang semakin mendekat. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk hari ini lebih lagi menyadari Yesus yang datang, yang lahir dalam dunia ini menyelamatkan kita itu adalah Yesus yang tepat waktu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong supaya kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Galatia 4 ayatnya yang keempat. Surat Galatia 4 ayat 4, demikian kata firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin. Saudara pemirsa, ini bukan sekedar hal rohani, tetapi pada waktu itu saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, itu jalan raya misalnya, salah satu jalan raya sudah dibuat oleh pemerintahan Romawi mulai dari Spanyol sampai ke India, dari Roma atau Italia sampai ke Afrika Utara. Jalan-jalan rayanya sudah bagus. Heran, bahkan sampai sekarang ada yang tetap dibiarkan begitu jalan rayanya, sehingga sejarah membuktikan, orang-orang generasi sekarang dapat membuktikan bahwa memang 2000 tahun yang lalu jalan raya. Kenapa saya bicara tentang jalan raya, saudara sekalian? Kenapa sejarah dalam Alkitab, dalam sejarah gereja membicarakan itu? Oleh karena kalau tidak ada jalan raya yang bagus seperti itu, yang bisa dilewati oleh kereta kuda,
kereta kuda. Maka mungkin para pengantar surat-surat itu yang untuk Yesus akan lahir pada waktu dia sedang harus pergi ke Bethlehem menurut dekret yang dibuat oleh Kaisar Agustus. Mungkin dapat lebih lama, tetapi karena suasananya sudah sedemikian rupa, jalan raya sudah bagus, maka diperkirakan bahwa para tentara-tentara Romawi itu, rombongan-rombongan itu pergi kemana-mana ke seluruh kerajaan Romawi, kemudian dapat dengan mudah pergi. Mungkin mudahnya dalam arti tanda kutip bahwa mereka dapat pergi mungkin sekitar 6 bulan, pergi dan kembali lagi. Kemudian apa? Keamanan. Pada waktu itu keamanan memang betul-betul tertib. Semua orang takut berbuat jahat karena takut kepada Kaisar Romawi. Nah, demikian pula tentara-tentaranya begitu kuat, tentara Romawi. Oleh karena itu mereka mampu menguasai dari Spanyol sampai ke India, dari Italia sampai ke Afrika Utara. Tidak ada yang berani melawan Kaisar. Saudara pemirsa, ini membuat perjalanan orang-orang yang kemudian bergerak seluruh dunia. Tidak tahu berapa ratus juta waktu itu penduduk dunia bergerak, terutama itu di bawah pemerintahan Romawi, dan mereka bergerak kemana-mana dengan aman. Ya. Itu Maria dengan Yusuf tidak terlalu dekat, jaraknya sekitar 200 km tempat mereka berjalan. Mereka berjalan dengan rombongan-rombongan aman saja. Kita tidak pernah mendengar cerita tukang copet di sana yang mengambil barang orang yang sedang ramai-ramai pergi. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya. Rancangan Bapa di surga tepat waktunya. Nah, bagi kita sekarang kita merayakan Natal, saudara sekalian. Natal Yesus Kristus. Mari kita ingat ini. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saya berdoa sekarang, saudara sekalian, untuk semua Bapak Ibu yang sekarang masih sakit menjelang hari Natal, masih sakit, mari kita berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan memberi anugerah dan kekuatan supaya kita bisa merayakan Natal tahun ini dengan kesehatan yang baik. Saya ingat dalam ayat 1 dalam Yohanes pasal 5 itu disebutkan pada hari raya Yesus pergi ke Yerusalem. Kenapa mesti dibilang hari raya? Oleh karena di sana ada orang yang terkapar di tepi di serambi kolam Bethesda itu 38 tahun tidak pernah merayakan hari raya karena dia terkapar di sana karena dosa dan jatuh dalam penyakit kelumpuhan. Hari ini mari kita berdoa untuk semua anggota keluarga kita yang sakit supaya mereka diberi kesempatan masih dapat lagi merayakan Natal tahun ini dengan sukacita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Begitu juga kita yang sangat memerlukan berkat Tuhan. Menjelang Natal ini, mari kita berdoa, Tuhan, kami perlu berkat-Mu, bukan untuk bermewah-mewah, tetapi sekedarnya untuk membuat makanan. Kami di kampung pada masa raya Natal pastilah membuat katanya tepung. Dengan baik ponakan saya, cucu saya membuat tepung, lulun dan pansuh. Pansuh itu lemang. Ya, saya tidak mampu membayangkan bahwa bila kita katakan, aduh tahun ini tidak bisa membuat lemang. Oleh karena apa? Panen kami gagal. Karena itu pesan saya, setiap kali mau panen, jangan membayangkan untuk bikin beram. Jangan membayangkan untuk bikin tuak. Tolong, supaya kita punya cukup uang,
cukup beras pulut, beras ketan untuk membuat makanan di hari Natal ini. Mari kita lebih serius lagi bahwa Tuhan pasti memberkati kita tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Mari kita merayakan Natal tahun ini dengan pikiran yang demikian, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang tepat waktu menolong kami, baik kami sakit, baik kami masalah kekurangan keuangan, juga masalah-masalah lain dalam rumah tangga kami. Tuhan membereskannya tepat waktunya, dan kami dapat merayakan hari Natal dengan hati yang lega dan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.